Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 29 yang berjudul dapat dilihat. Dapat dilihat hasilnya setelah Anda melakukan dan menyuruh seseorang untuk menilainya. Ini bukan hal sepele, perlunya pede pada dirimu. Kalau sebuah rencana belum bisa dilihat, namun hasilnya dapat diketahui dengan mata telanjang. Contoh membuat tanaman di dalam pot. Hasilnya bagus, bahkan dapat dijual. Itulah memperlihatkan hal positif pada orang lain. Bila sekedar teori, manakah mungkin dapat dipercaya sekaligus, sobat? Dan ini bila Anda mempertanyakan dalam buku sederhana ini tak bisa menggambarkan hasil sesungguhnya. Banyaknya teori yang dimuat dan bukan praktek yang nyata, kan? Sifat ini umum saja, mau percaya silakan, mau tidak ya silakan. Ini adalah sebuah teori. Kalau Anda yang mempraktekkan ya silakan. Misalnya itu tanaman di pot itu yang marah adalah bonsai dan sebagainya. Untuk judul yang kedua adalah dianggap. Mau dianggap atau tidak ini nanti biarlah menjadi koreksiku. Bukannya mau merendahkan diri, tapi diriku sadar diri tentang ini. Banyaknya pikiran kalut membuat diriku semakin mendesak, merontak. Umpama ini anggapan pada sebuah curhatan, sedikit aku mengakuinya. Tak murni curhat sebenarnya, sobat. Memperlihatkan tegarnya diriku dan bukan suatu kesombongan diriku. Malah membuatku semakin kuat untuk menghadapi semua itu, sobat. Bila tidak dianggap berarti kurangnya diriku memperlakukan Anda di waktu ini. Beda-beda memaknai. Dari sini mungkin tambah sulit memunculkan pribadi seseorang dan hal yang tidak mudah ditebaknya. Entah dianggap atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita harus berusaha. Untuk judul yang ketiga adalah arti kejujuran. Kejujuran adalah keterus-terangan pada diri manusia dengan manusia. Dan bila mana berkata sesuai dengan kata hatinya, memang sulit ini dimulai dari diri sendiri saja. Berat memang mau jujur dan resikonya menakutkan. Akankah ini menjadi misteri dalam hati Anda? Bisa dibilang jujur itu melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Di suasana yang cerah inilah akan mengupas arti kejujuran dan ini memang sulit pembuktiannya. Jujur letaknya di dalam hatimu. Manakah mungkin bisa diperlihatkan? Oke, lihatlah tingkah lakunya, gerak-geriknya bagaimana. Maka sedikit tahu atau mempunyai mata-mata untuk mengontrol mereka. Kejujuran memang terkadang menyakitkan, begitulah. Untuk judul yang keempat adalah melampiaskan. Sedikit ego bila hal ini mengatakan melampiaskan sesuatu pada diriku. Memang semua itu membuatku beban dalam hatiku ini, sobat. Tak jadi masalah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hari ini. Melampiaskan itu bukan hanya perkara buruk dan mencela saja, tapi sebaliknya juga bisa. Contohnya berzikir atau beramal, tapi itu bukan berniat untuk dipamerkan. Diriku amat bingung mau melampiaskan hal apa, seakan buntu tak akan aku biarkan berhenti, tetap menjalani yang semestinya. Mungkin akan reda setelah bisa menjawab di pertanyaan dalam hatiku sendiri. Apa Anda pernah mengalami demikian? Atau malah pernah tapi dengan hal yang berbeda? Pelampiasan itu memang kalau di logika memang jelek. Tapi lihat dulu pelampiasan dalam apa, begitu. Untuk judul yang kelima adalah sensasi baru. Membuat sensasi baru tapi arahnya bukan negatif atau pansos. Nah, memang sulit, tak ada salahnya mencoba dengan penuh ketulusan agar nantinya dapat dimengerti.
Mempunyai sensasi baru bukan dari ide orang lain. Contoh, Anda itu membuat makanan dari bahan-bahan buah alpukat. Kalau berhasil menciptakan itu sebuah sensasi baru, dan banyak lagi contoh lainnya. Apakah menulis juga punya sensasi baru? Kayaknya ada, yaitu membuat judul menarik dan unik. Maka si pembacanya akan dibuat penasaran. Tak ubahnya sinetron yang akan ditayangkan menampilkan cuplikannya. Ada juga duet antara artis, itu juga mempunyai sensasi. Apalagi perpaduan antara aliran yang berbeda, misalnya pop dengan dangdut berduet, itu kan unik dan asik begitu. Untuk judul yang keenam adalah puas. Secara kepuasan manusia tidaklah ada habisnya kecuali menerima dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kepuasan dalam bidang ranjang itu ditentukan pada pasangannya. Jangan merasa puas bila kita ini sedang mencari ilmu, dan merasa puaslah kalau itu sedikit ada harta. Merasa kuranglah yang sering kita alami masalah harta benda dunia. Kita tergolong manakah? Jawabnya berbeda-beda. Hanyalah bisa menebak, merelakan orang lain untuk membantu Anda. Merasa puaskah? Itu terjadi, yang penting bukan keterpaksaan aja. Kepuasan tersendiri bila mana sudah membeli barang-barang yang sebelumnya diidam-idamkan. Nah, hanya itu penjelasan tentang kepuasan. Memang umum kepuasan dalam bidang pekerjaan, kepuasan ranjang, atau kepuasan dalam penilaian dari ujian ulangan begitu. Untuk judul yang terakhir adalah seindah itu. Keindahan dirasanya kalau memang sudah dimilikinya secara utuh dan dengan penuh rasa gembira hatimu. Belum lagi kemesraan dengan pasangan hidup dan ekonominya ya cukup. Meskipun hidup tidak mewah tapi kebutuhan tercukupi, maka keindahan telah dialami oleh mereka itu. Dari hari ke hari memperhatikan keharmonisan dalam keluarganya. Harapan baru telah diterimanya. Seindah itukah hidup Anda, atau malah lebih indah dari itu semua? Terlihat suram kalau keluarganya sering cekcok dan bertengkaran. Hidup tak jadi indah, malah bubrah. Seindah-indahnya harapan itu, manusia adalah merasakan perdamaian dan menjadi kemanfaatan bagi manusia umumnya. Begitulah sobat. Keindahan itu bukan hanya barang ataupun tempat, tapi dalam hati merasa tercukupi, itu juga akan hari-harinya indah. Dan ketahuilah bahwa Allah itu suka yang indah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah seperti apa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.